Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat siang, ataupun juga selamat petang untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya adalah Romo Albertus Suryadi SJY, misionaris untuk Asia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mendengarkan dan juga merefleksikan bersama bacaan Injil yang menjadi permenungan bagi kita dan juga menjadi penuntun bagi kita sepanjang hari ini. Mari kita mendengarkan bersama bacaan Injil hari ini dari Injil menurut Santo Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 10. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, apa yang kamu pikirkan sangat menentukan apa yang akan saya katakan. Dan apa yang saya katakan akan sangat menentukan apa yang akan saya lakukan. Demikian pula apa yang saya lakukan akhirnya sangat menentukan apa dan siapa Anda di hadapan orang lain, atau sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Bacaan Injil hari ini mengajak saya dan kita semua. Kita diajak untuk memulai segala sesuatunya dari kacamata Allah, dari cara pandang Allah memandang hidup kita. Menarik, di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama pada hari ini, ditampilkan seseorang yang dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang berdosa. Dan dikatakan kepada Yesus bahwa Yesus jelas-jelas ingin mengajak kita, bahwa Yesus memang sangat membenci dosa. Tetapi Yesus
sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Artinya apa? Artinya kita semua diajak di dalam kehidupan kita bersama, saya dan Anda, bahwa pertobatan itu selalu mungkin di dalam kehidupan saya dan Anda. Kita semua di mata Allah selalu memiliki kesempatan untuk menjadi baik dan senantiasa membawa pembaruan di dalam diri saya dan Anda. Saya memiliki seorang teman ketika saya bertugas di luar Indonesia. Saya merasa bahwa orang ini tampaknya tidak memiliki kemauan untuk berjuang. Daya juangnya itu sangat lemah. Ketika saya melihat 1 minggu, 1 bulan yang pertama di dalam kebersamaan dengan dia, saya menyimpulkan bahwa teman saya ini tidak akan bisa berkembang di dalam menjalankan misi. Tetapi apa yang terjadi di luar dugaan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, dalam hitungan 6 bulan atau hampir kurang lebih 8 bulan, teman saya ini mampu mengubah cara pandang saya yang kurang tepat terhadap dia. Ternyata dia mampu berkembang di dalam membangun semangat kebersamaan, di dalam belajar tentang budaya ataupun juga bahasa, dan akhirnya ia mampu memberikan yang terbaik di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan inilah sebenarnya undangan bagi kita bersama. Saya percaya di dalam kacamata Allah, kita semua selalu akan boleh mengalami kasih-Nya. Kita semua selalu memiliki tempat yang istimewa. Maka bagi kita bersama Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diundang untuk senantiasa mampu berpikir positif, mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Pengalaman saya pribadi, kalau saya cenderung tergoda untuk melihat kelemahan, untuk melihat kekurangan, untuk melihat dosa-dosa, untuk melihat kegagalan, seringkali yang terjadi hati saya, hidup saya tidak bergairah, tidak bersukacita, tidak bergembira untuk menjalani hari-hari hidup saya. Tetapi ketika saya senantiasa mampu belajar untuk berfokus, percayalah bahwa perubahan itu selalu mungkin di dalam diri saya dan juga di dalam diri Bapak Ibu dan saudara-saudariku, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mari kita bersama belajar untuk berdiri dan mengawali seluruh rangkaian perjalanan hidup kita seperti Allah yang memandang hidup kita. Selalu melihat yang positif. Selalu belajar untuk yakin bahwa kita bisa mampu membuat suatu perubahan dan pembaruan di dalam diri kita. Dan kita senantiasa percaya Bapak Ibu dan saudara-saudariku, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti akan senantiasa menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak hanya sekedar menyertai, tetapi Tuhan akan memberikan rahmat yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita untuk selalu berproses, memperbarui diri, menjadi semakin bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan iman, tetapi terlebih juga di dalam membangun kepribadian kita. Nah, semoga hidup kita, semoga kehadiran kita senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, ataupun dimanapun kita diutus dan berkarya. Karena apa? Karena kita berani untuk membuka hati kita, berani untuk melihat diri kita dan orang lain dari kacamata Tuhan sendiri. Semuanya baik
dan semuanya selalu memiliki kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah menjadi semakin baik sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tetap selalu optimis dan yakin bahwa kita mampu untuk senantiasa membawa seluruh kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang lain melalui perubahan-perubahan baik yang akan senantiasa kita berikan dan kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat beraktivitas untuk hari ini, tetap bersemangat. Tuhan memberkati. Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.